Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat, dilindungi, diberkahi, dipermudah segala urusan dan rizkinya, diselamatkan di dunia, di barzakh, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan lanjutkan pada hal-hal yang haram dikerjakan oleh orang yang berhadas kecil ya, atau yang belum berwudu. Yang pertama adalah sholat. Termasuk juga sujud syukur, sujud tilawah, khutbah Jumat, dan salat jenazah ya. Nah, kenapa sujud syukur haram dikerjakan dalam keadaan hadas? Karena sujud syukur itu sama dengan salat, sama-sama diawali dengan takbiratul ihram, terus diakhiri juga dengan salam. Ya mungkin memang ada yang membolehkan sujud syukur itu tidak harus wudhu dulu ya. Karena pemain-pemain timnas itu kalau sudah cetak gol itu langsung sujud syukur. Sama sepatunya lagi. Ya tentunya kalau tidak ada yang membolehkan ya pasti ada yang menegur. Karena itu sudah menular ya ke seluruh rakyat Indonesia Raya tercinta ini. Bisa dilihat di TV-TV ya. Setiap menang perlombaan atau bebas dari eliminasi dalam ajang pencarian bakat itu langsung sujud syukur itu. Padahal sebelumnya sudah salaman dulu sama hostnya yang lain jenis itu. Ya, tapi meskipun ada yang membolehkan dalam mazhab Syafi'i misalnya, tapi yang jelas itu tidak muktamad. Yang muktamad itu ya harus wudhu dulu. Begitu juga sujud tilawah ya. Sujud tilawah itu sujud karena sudah membaca atau mendengar bacaan ayat sajdah ya. Kalau sujud syukur itu motifnya beda. Sujud syukur itu sunnah dilakukan ketika mendapatkan rizki yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka. Atau bahasa lainnya ya rezeki nomplok lah. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada yang nganterin mobil ke rumah. Itu sunnah sujud syukur. Atau sunnah juga sujud syukur karena diangkatnya bala atau penyakit dari diri kita atau dari orang-orang yang kita harapkan kesembuhannya, misalnya sakit parah menurut adat atau menurut dokter, menurut medis ya tidak akan sembuh atau sulit sekali sembuhnya. Lalu tiba-tiba ada yang bisa ngobatin dan beneran sembuh, itu juga sunnah sujud syukur. Atau sunnah juga sujud syukur karena melihat orang lain terkena musibah ya. Itu sunnah juga. Kenapa sunnah? Karena musibah itu tidak menimpa kita. Ya tapi jangan sujud syukur di depan orangnya lah. Bisa dimusuhi orang sekampung kita nanti. Nunggu pulang dulu ke rumah, masuk kamar, tengok kanan kiri. Kalau sudah aman baru sujud syukur ya. Jadi tidak disunnahkan sujud syukur itu karena mendapatkan nikmat yang sudah terbiasa kita dapat. Seperti tangan ini masih berfungsi, terus mata bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, itu tidak sunnah sujud syukur. Kalau itu disunnahkan, nanti orang-orang yang memelihara kesunnahan itu bisa nggak bangun-bangun dari sujud itu ya. Karena setiap saat selalu ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita minta atau yang tidak kita minta. Lalu apalagi barusan mengenai khutbah Jumat ya. Kenapa khutbah Jumat itu juga harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas? Karena dua khutbah itu taqumu maqamar raka'atain ya. Sama dengan 2 rakaatnya salat zuhur. Lalu juga salat jenazah itu juga harus dilakukan dalam keadaan bebas dari hadasnya. Kenapa dibicarakan lagi di sini? Kan tadi di awal sudah dikatakan ya hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh orang yang hadas adalah sholat. Nah kenapa masih ada kata-kata termasuk sholat jenazah? Oh ternyata ada ulama yang mengatakan sholat jenazah itu cuma mendoakan mayit ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan tidak wajib berwudu kalau cuma untuk sholat jenazah. Karena untuk berdoa itu tidak diwajibkan berwudu dulu, hanya sunnah hukumnya berwudu sebelum berdoa. Lalu yang kedua yang haram dilakukan oleh orang yang sedang hadas, yaitu tawaf ya. Tawaf baik tawaf wajib atau tawaf yang sunnah.
Semuanya tidak boleh dilakukan dalam keadaan hadas. Tawaf itu, tawaf yang mengelilingi Ka'bah 7 kali itu ya. Lalu yang ketiga, menyentuh Al-Quran, termasuk juga haram menyentuh kulitnya itu, apa namanya, covernya yang belum lepas ya, atau lepas terpisah tapi masih disebut cover Al-Quran, artinya namanya itu masih disandarkan pada Al-Quran. Tapi kalau sudah tinggal bagian dalamnya saja, sudah tidak ada tulisan apa biasanya yang ada di cover itu yang Al-Quranul Karim, sudah tidak ada apa-apanya, sehingga sudah tidak dikenal sebagai cover Al-Quran, maka tidak apa-apa disentuh dalam keadaan hadas. Terus haram juga menyentuh apa itu namanya, bungkus ya, bungkus Al-Quran atau peti ya, peti tempat penyimpanan Al-Quran yang di dalamnya masih ada Al-Qurannya. Kalau sudah tidak ada, tidak apa-apa ya. Lalu haram juga menyentuh benda yang ditulisi ayat Al-Quran seperti papan ya, terus kertas atau buku yang tujuan ditulisnya itu untuk tujuan belajar ya, atau mau dibuat bacaan atau wiridan ya, itu juga tidak boleh. Beda kalau tujuan ditulisnya itu bukan untuk tujuan belajar atau mau dibuat bacaan. Nah, contohnya setiap 1 Muharram itu kan biasanya menulis basmalah 113 ya, ditulis di kertas dengan tujuan dibuat azimah atau jimat ya. Nah, itu boleh dipegang meskipun dalam keadaan hadas, asal ya tidak ditulis semua 30 juz. Kalau ditulis semua 30 juz itu kan ya Quran utuh itu namanya, itu wajib apa namanya, berwudu dulu sebelum menyentuh itu. Menurut Ibnu Hajar, niat yang dianggap atau yang diperhitungkan itu adalah niat ketika nulis ya, bukan niat saat memakainya. Jadi kalau ada orang menulis ayat Al-Quran di kertas misalnya dengan niat buat belajar, untuk belajar, lalu ketika kita ingin menggunakannya lagi kita niat ngalap berkah misalnya, maka hukumnya tetap haram kalau tidak wudu. Karena saat nulis niatnya bukan ngalap berkah, tapi niatnya untuk belajar. Jadi yang dihitung adalah niat ketika menulisnya ya. Nah, jadi sekarang saya rinci, kalau orang menulis ayat Al-Quran untuk dirinya atau menulis untuk orang lain, tapi cuma mengharap pahala, maksudnya tidak minta biaya dalam penulisannya itu, maka yang diperhitungkan dalam niatnya itu adalah niat dari si penulis. Maksudnya kalau si penulis niat nulisnya itu buat jimat, ya boleh disentuh oleh siapapun yang hadas. Tetapi kalau orang menulis ayat karena disuruh orang lain atau disewa, artinya untuk penulisannya itu mendapat bayaran, maka yang diperhitungkan adalah niat dari orang yang nyuruh atau yang nyewa ya, bukan niat penulisnya. Artinya kalau yang nyewa itu niatnya untuk dipelajari, untuk buku pelajaran, maka haram disentuh ya. Kalau tidak wudu dulu ya. Kalau niatnya cuma buat hiasan ya tidak apa-apa disentuh dalam keadaan hadas. Tidak peduli niat orang yang nulisnya itu untuk belajar atau yang lainnya, itu tidak jadi perhitungan. Yang dihitung itu adalah niat si penyewanya ya. Lalu yang keempat, yang haram dilakukan oleh orang yang hadas ya, yang belum berwudu, yaitu membawa Al-Quran ya. Ini beda dengan menyentuh. Kalau menyentuh itu, kalau kita pergi, yang disentuh itu tidak ikut pergi. Tapi kalau hamluh atau membawa ya, kalau yang membawa itu pergi, maka yang dibawa pun ikut pergi. Nah, kalau membawa Al-Quran sekarang dengan barang-barang lain, itu boleh. Tapi harus dengan niat membawa barang-barang. Kalau niatnya membawa Al-Quran, maka haram. Kalau tidak punya wudu, kalau belum berwudu maksudnya. Kalau niat dua-duanya, niat bawa barang sekaligus niat bawa Al-Quran, maka terjadi khilaf. Yang menurut Imam Ar-Romli hukumnya haram. Ya, kalau enggak, ya mudah-mudahan benar ya. Menurut Imam Ar-Romli itu hukumnya haram, tapi menurut Ibnu Hajar itu boleh. Kalau diitlakkan artinya tidak niat bawa barang, juga tidak niat bawa Al-Quran, maka juga terjadi khilaf. Ini sebaliknya, menurut Imam Ar-Romli boleh, tapi menurut Ibnu Hajar itu haramnya. Ya kebalikan yang barusan itu, karena dua ulama ini hampir
selalu berbeda ya, jarang sekali pendapatnya itu sama. Jadi membawa Al-Quran bagi orang yang hadas itu hukumnya haram, tapi kalau hanya menyentuh, memegang, atau menggendong orang yang pegang Al-Quran, itu boleh, tidak haram. Jadi itu ya yang haram dilakukan oleh orang yang hadas kecil, itu ada 4. Yang pertama sholat, atau yang hukumnya sama dengan sholat. Yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, dan yang keempat memegang atau membawa Al-Quran. Sekarang masalah ya. Ya, masalah. Yang pertama, bagaimana hukumnya anak kecil ya yang sudah tamyiz itu membawa Al-Quran, atau ya seperti anak madrasah diniyah itu yang masih kecil-kecil itu, yang bukunya itu banyak tulisan ayat-ayatnya, itu bagaimana hukumnya? Maka menurut Imam Ar-Ramli dan Ibnu Hajar ini hukumnya boleh. Bahkan menurut Syekh Makhramah boleh meskipun bukan untuk belajar ya. Ini lebih ringan lagi Syekh Makhramah ini. Lalu yang kedua apa ya kemarin itu? Bagaimana hukumnya menyentuh Al-Quran yang dijilidnya disatukan dengan buku lain dalam satu sampul? Itu menurut Ibnu Hajar haram disentuh dari semua sisi ya, dari semua sisi. Misalnya di sini Quran, di sini bukan Quran, ini dari sini itu haram disentuh. Tapi menurut Imam Ramli yang disentuh itu, yang haram disentuh itu cuma dari sisi yang ada Al-Qur'annya saja. Dan menurut Syekh Makhramah, lagi-lagi Syekh Makhramah ini boleh disentuh dari semua sisi. Lalu bagaimana hukumnya menyentuh Al-Quran, sobekan Al-Quran yang jatuh itu hukumnya boleh ya. Bahkan wajib kalau keadaannya darurat. Jika tidak mungkin berwudu atau bertayamum dulu. Dan tidak ada orang yang tidak hadas yang bisa dimintai tolong. Misalnya seperti takut ditiup angin sampai ke tempat kotor misalnya. Takut terbakar misalnya. Takut dipegang orang kafir atau hal lain yang cenderung menghinakan Al-Quran. Itu boleh dipegang, tidak apa-apa. Bahkan wajib nanti hukumnya. Lalu menyentuh Al-Quran yang ada tafsirnya, bagaimana hukumnya? Boleh kalau huruf tafsirnya itu lebih banyak dari huruf Al-Qurannya. Kalau lebih banyak huruf Al-Qurannya atau sama, ya, maka haram. Kalau diragukan, maka tidak haram menurut Ibnu Hajar, karena larangannya itu tidak nyata katanya. Larangannya tidak nyata, artinya tidak jelas-jelas lebih banyak huruf Al-Qurannya. Nah sekarang hal-hal yang disunnahkan berwudu ya. Hal-hal yang karenanya baik sebelumnya atau setelahnya itu disunnahkan berwudu. Yang pertama yaitu karena keluar darah setelah bekam itu ya. Atau setelah mimisan itu sunnah berwudu. Terus ngantuk juga sunnah berwudu. Tidur dengan posisi duduk dengan pantat yang tidak pindah, itu juga sunnah berwudu. Kalau sampai pindah tidur duduknya itu kan batal wudunya ya. Tapi kalau tidak pindah maka hanya disunnahkan berwudu. Setelah muntah, setelah tertawa dalam sholat, setelah makan makanan yang dimasak, apalagi setelah makan daging unta, setelah berkata buruk, ghibah, menghina atau berbohong, terus ragu wudunya batal, apalagi marah, mau tidur, bangun tidur itu sunnah berwudu ya. Pokoknya banyak ini. Mau baca Quran, baca bukan menyentuh ya, baca, atau mau mendengarkan bacaan Al-Quran, mau berzikir, mau berdoa, mau lewat di dalam masjid, mau duduk dalam masjid, mau belajar, mau apa lagi, mau nulis pelajaran maksudnya ya, atau mau mendengarkan pengajian, mau ziarah kubur, mau menyentuh mayat, bukan mau itu. Setelah menyentuh mayat, setelah tertawa terbahak-bahak, terus ketika merasa takut misalnya, setelah mencukur kumis jenggot atau hal-hal lain yang ada di badan ini ya, yang berupa rambut itu setelah dipotong termasuk kuku, itu sunnah berwudu setelahnya. Terus menyentuh pantat, menyentuh selangkangan, menyentuh testis, menyentuh bagian dalam ini nah, yang tidak membatalkan wudu.
termasuk juga menyentuh anak kecil yang lain jenis yang belum sampai pada haddus syahwah. Itu kan kalau sampai haddus syahwah itu bisa membatalkan, tapi kalau belum sampai ke haddus syahwah itu tidak batal, hanya sunnah berwudu ya. Terus menyentuh amrod ya. Amrod itu anak laki-laki yang ganteng ya, yang cakep, yang tidak ada bulu-bulunya, yang itu cenderung mendatangkan syahwat ya. Itu juga sunnah berwudu, tidak membatalkan wudu tapi hanya sunnah berwudu. Terus menyentuh orang yang punya penyakit kusta atau apa itu lepra ya. Menyentuh orang Yahudi, menyentuh berhala. Terus setelah melihat sesuatu dengan bersyahwat, itu juga sunnah berwudu. Terus mau makan dalam keadaan junub, itu juga sunnah berwudu. Mau minum dalam keadaan junub, itu sunnah berwudu. Mau jima juga sunnah berwudu. Dan banyak lagi ya, banyak lagi. Mungkin bisa tanya-tanya lah. Saya sudah menyebutkan sudah banyak itu. Alhamdulillah ya, bab wudu sudah selesai sampai hari ini. Mudah-mudahan ada yang mengikutinya dari konten 1 sampai konten ke berapa ini, ke 21 ini ya. Mulai dari bab air, bab najis, dan sekarang bab wudu, dan insya Allah akan berlanjut ke bab mandi atau bab adus ya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan terus ikuti. Tapi tidak terlalu penting lah subscribe-nya, yang penting itu ya dijadikan ilmu ya, dijadikan ilmu pengetahuan, tambahan ilmu pengetahuan, biar nanti di akhirat itu ya kita lebih tinggi lah derajatnya ya. Dengan catatan ya kita harus mati dalam keadaan berilmu, dalam keadaan alim ya. Tidak penting buat saya yang di subscribe atau tidak subscribe, tidak penting. Ya penting juga sih, tapi tidak terlalu lah. Meskipun tidak di subscribe, misalnya tidak monit juga tidak apa-apa. Ini yang penting ya minimal ada anak-anak saya lah nanti yang mau dengerin ini. Ya demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.